Berita kriminal hari ini, pasangan suami istri di Medan dianiaya tetangganya gara-gara bunyikan klakson. Juga ada berita pemilik salon ditemukan tewas setelah dibunuh oleh pasangan sejenisnya. Seperti biasa, semua berita terangkum lengkap dalam Crime Story. Halo Sobat Vipos, berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Bersama saya Papa Roka, langsung saja kita ke berita pertama. Hayo, siapa di sini yang punya gangguan dengan bunyi klakson? Yang kalau dengar bunyi klakson langsung menggila gitu. Aku diklakson. Kalau ada yang bermasalah, ngomong aja ya, biar bisa diobati dengan terapi klakson. Jangan sampai kayak berita berikut ini. Pasangan suami istri asal Medan mengalami penganiayaan oleh tetangganya sendiri hanya gara-gara bunyi klakson. Jadi ceritanya, si pasangan suami istri tadi beserta anaknya keluar dari sebuah komplek perumahan mengendarai mobil. Nah, kebetulan si pelaku juga hendak keluar dari rumahnya pakai mobil juga. Jadi si korban nih keluar pakai mobil, pelaku keluar juga. Takut nyenggol, korban pun membunyikan klakson. Nah, rupanya si pelaku ini gak senang di klakson. Sepertinya dia punya gangguan terhadap bunyi klakson, mungkin ya, mungkin. Oke. Nah, pelaku pun langsung turun dari mobilnya dan cekcok dengan korban. Si pelaku kemudian ngambil besi panjang dari mobilnya. Kenapa dari mobil? Karena kalau ngambil dari celana pasti pendek ya. Stop it. Get some help. Nah, setelah mengambil besi, pelaku kemudian memukul kepala korban secara membabi buta menggunakan besi tadi. Melihat suami dianiaya, istrinya pun turun untuk melerai. Namun si istri malah ikut jadi korban penganiayaan hingga menyebabkan tangannya patah. Sang anak pun histeris ketakutan melihat pelaku yang terus mengamuk saat si anak berusaha menyelamatkan kedua orang tuanya. Ya, calonnya. Pasca kejadian, pasangan suami istri tersebut dibawa ke Rumah Sakit Royal Prima Marelan untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara kasus penganiayaan itu sudah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Balawan dan akan dilakukan proses lebih lanjut. Berikut kita lihat berita lengkapnya. Darwin Tanadi dan istrinya Agustina kini masih menjalani perawatan intensif di RSU Royal Prima Marelan. Kejadian bermula saat Darwin mengemudikan mobilnya keluar dari perumahan. Lalu tiba-tiba tetangganya yang berselang 3 rumah tampak sedang memundurkan mobil keluar dari rumah. Tidak ingin mobilnya bersenggolan, Darwin mengklakson ke arah mobil pelaku. Ternyata pelaku tidak terima dengan suara klakson itu. Kemudian pelaku turun dari mobil menghadik korban. Akibatnya terjadi cekcok di antara mereka. Hingga akhirnya dengan sadis pelaku memukul kedua korban dengan besi. Darwin sempat berlumuran darah setelah kepalanya dihantam besi itu. Sementara istrinya mengalami patah tangan kiri dan terluka di bagian kepala akibat dipukul dengan benda yang sama. Selain itu, akibat kejadian ini anak korban yang masih di bawah umur mengalami trauma. Sebab aksi penganiayaan tersebut dilakukan pelaku di hadapan anak korban. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Rudi Syahputra ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima laporan korban. Namun, terlapor juga melaporkan pelapor ke Polsek Medan Labuhan. Minggu 9 Januari lalu, masyarakat Jalan Sidorejo, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan dibuat gempar dengan adanya penemuan mayat yang diketahui merupakan pemilik sebuah salon di daerah tersebut. Korban yang diketahui berusia 62 tahun dan berjenis kelamin pria itu ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri. Namun tak sampai 12 jam setelah penemuan mayat tersebut,
Polres Dumai berhasil meringkus pelaku di salah satu hotel di Pekanbaru. Saat press release, polisi menjelaskan bahwa korban dan pelaku merupakan pasangan sesama jenis yang baru 2 hari berkenalan melalui aplikasi Wala. Buat yang belum tahu, Wala adalah aplikasi khusus gay. Jadi buat teman-teman gay di sini, coba install aplikasi Wala ya. Setelah berkenalan, pelaku dan korban kemudian membuat janji temu di kota Dumai pada Sabtu 8 Januari lalu. Berangkatlah si pelaku menggunakan travel menuju kota Dumai. Setelah bertemu, pelaku lalu diajak korban ke rumahnya untuk makan malam. Biasalah modus ya, diajak makan bakso dulu, terus modus ketinggalan dompet, kita ke kos bentar, nah jadilah. Selesai makan, korban kemudian mengajak pelaku untuk berhubungan badan dan meminta si pelaku untuk menyetubuhinya lewat pantat. Pelaku menolak untuk melakukan hal tersebut. Mungkin karena si pelaku minta tusuk juga kali ya. Masa sama-sama minta tusuk, terus yang nusuk siapa? Kamu. Nah, ternyata si korban memaksa terus agar si pelaku mau melakukan hubungan anal. Pelaku yang terlanjur emosi lalu mengambil pisau dan menikam tersangka sebanyak 9 kali. Setelah membunuh korban, pelaku lantas kabur membawa harta benda milik korban. Kini pelaku sudah diamankan dan dihadiahi timah panas saat melakukan perlawanan ketika petugas hendak meringkusnya. Dan akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berikut kita lihat video penyodongan. Tewasnya J ini membuat tetangga korban gempar. Pasalnya pria yang diperkirakan berumur 62 tahun ini dikenal ramah dengan masyarakat sekitar. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap kurang dari 12 jam. Polres Dumai berhasil meringkus pelaku pembunuhan J pada Minggu sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat di sebuah hotel di Pekanbaru. Kapolres Dumai AKBP Muhammad Khalid didampingi Wakapolres Kompol Sani dan Kasat Reskrim AKP Aris Gunadi mengatakan pelaku merupakan SL 24 tahun. SL merupakan warga Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara. Diterangkannya, korban dan pelaku merupakan pasangan sesama jenis yang baru 2 hari berkenalan melalui aplikasi Wala. Setelah berkenalan, keduanya membuat janji untuk bertemu di kota Dumai pada Sabtu 8 Januari. Dengan menggunakan travel, pelaku menuju ke kota Dumai dan bertemu dengan korban. Selesai bertemu, pelaku diajak korban untuk bertamu ke rumahnya untuk makan malam. Korban kemudian mengajak berhubungan badan namun ditolak oleh pelaku. Tidak terima terus diajak berhubungan intim oleh korban, pelaku yang melihat pisau di meja langsung mengambil pisau dan menikamnya sebanyak 9 kali di tubuh korban. Korban kemudian ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam kamar mandi. Setelah membunuh, pelaku lantas kabur dengan membawa dompet, sepeda motor, dan HP korban, serta pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh. Diakuinya, pelaku yang juga tinggal di Pekanbaru ini sempat singgah di kosannya untuk menyimpan pisau. Kemudian menginap di sebuah hotel untuk mengelabui petugas sebelum akhirnya diamankan polisi. Khalid menerangkan saat akan mengambil barang bukti pisau di kosannya, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur di bagian kaki sebelah kanan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa pula follow sosial media kami di Facebook, di Pos Online, dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa saya pamit mundur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap di Crime Story.